guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys. Di video kali ini kita akan membahas 5 drama part 2 yang wajib kamu tonton ya guys. Oke, cekidot, jangan lupa subscribe dulu ya guys, supaya jangan ketinggalan info-info terbarunya. Drama yang pertama adalah You Are My Glory. Wajib disimak buat kamu yang berencana menontonnya. Serial asal Tiongkok tahun 2021 ini memang ramai diperbincangkan meski sudah tamat di bulan Agustus 2021 kemarin. Di situs My Drama List, You Are My Glory berskor 8,8. Sementara di laman IMDb, penonton memberi nilai 8,7. Tak hanya itu, review mengenai si drama satu ini juga banjir pujian. Ditambah kehadiran aktor populer yakni Yang Yang sebagai Yutu dan Dilraba Dilmurad sebagai Xiao Qingjing. Tontonan satu ini dijamin akan membuatmu terkesan. You Are My Glory sendiri merupakan drama adaptasi novel berjudul sama yang ditulis oleh Guman. Bergenre romantis aerospace, serial ini akan menyajikan kisah cinta manis yang siap membuatmu baper sampai gigit jari loh. Gak percaya? Simak sinopsis singkatnya berikut ini. You Are My Glory berfokus pada kehidupan selebriti populer bernama Xiao Qingjing yang diperankan oleh Dilraba Dilmurad. Sebagai seorang superstar, ia harus selalu menjaga citra paripurnanya di depan publik. Suatu ketika, wanita cantik ini berhasil ditunjuk sebagai brand ambassador dari satu perusahaan game. Sayangnya, Xiao Qingjing terancam kehilangan kepercayaan itu akibat satu video viral yang memperlihatkan dirinya saat bermain game. Dinilai tak berkompeten, ia dianggap bertolak belakang dengan reputasinya sebagai wajah dari perusahaan game yang diembannya. Langkah cepat langsung diambil Xiao Qingjing agar tidak kehilangan endorsementnya. Ia memutuskan mengikuti sebuah kompetisi game untuk membuktikan dan mengembalikan citranya yang sudah rusak tersebut. Keputusan inilah yang kemudian mempertemukan kembali Xiao Qingjing dengan cintanya saat SMA, Yutu, yang diperankan oleh Yang Yang. Saat masih sekolah, Yutu adalah bintang idaman karena sempurna dalam segala. Sementara Xiao Qingjing hanyalah seorang gadis biasa. Bisa dibilang cintanya pada Yutu bertepuk sebelah tangan. Yutu saat ini berprofesi sebagai seorang insinyur penerbangan. Ia juga merupakan seorang gamer ahli. Melihat peluang itu, Xiao Qingjing meminta Yutu untuk menjadi pelatihnya. Untuk kedua kalinya, Xiao Qingjing jatuh cinta kepada Yutu. Berbeda dengan masa lalu di mana keduanya asing dan tak mengenal, hubungan mereka yang semakin dekat membuat Yutu juga jatuh hati kepada Xiao Qingjing. Drama Cina You Are My Glory memiliki sebanyak 32 episode dengan durasi tayang selama 35 menit per episode. Untuk mengetahui kelanjutan reuni manis dari Xiao Qingjing dan Yutu, kamu bisa menontonnya lewat platform yang menyediakannya guys. Drama kedua adalah Legend of Fei, kisah perjalanan penerus pendekar selatan. Inti dari drama China Legend of Fei adalah perjalanan seorang murid muda menjadi pendekar selatan yang disegani. Dalam prosesnya, ia harus bisa mengamankan gelang Haitian yang dimitoskan bisa membuat pemiliknya menjadi penguasa dunia. Ini adalah sebuah benda peninggalan kerajaan sebelumnya yang sudah runtuh. Setidaknya lebih dari 20 tahun sudah berlalu dan hanya sedikit orang yang tahu tentang benda ini. Rahasianya nyaris terkubur oleh makin sedikitnya pendekar tua yang terlibat di dalamnya. Nama tokoh utama kita adalah Zhou Fei atau panggilannya adalah A Fei. A Fei adalah putri tunggal Jenderal Zhou Yitang dan Li Jinrong, pemimpin klan Padepokan Desa 48. Kisah A Fei sebagai murid sekaligus putri dari pemimpin klan akan digambarkan dalam beberapa episode, termasuk didikan keras ibunya. Akhirnya A Fei lulus ujian dan berhak keluar Padepokan untuk mencari pengalaman. Ia turun bersama Nyonya Song dan Li Shang untuk menolong dua anak Jenderal Wu dan membawanya ke Padepokan. Misi ini gagal total. Nyonya Song meninggal, Li Shang terpisah dan ditolong ketua Akademi Qi, dan A Fei sendiri mengalami banyak sekali bahaya yang mengancam jiwanya. Ia hanya bisa menyelamatkan satu putri sang jenderal dan membawanya menemui laksaan bahaya, dan perjalanan mereka ditemani oleh Si Yun,
Siyun adalah tokoh utama pria kita yang akan menjadi pasangan Afei. Latar belakang Siyun tidak sederhana. Dia pewaris sah gelang Haitian dan tahta kerajaan yang sudah digulingkan. Baginya gelang itu adalah kewajiban sekaligus kutukan. Dia sudah lama menyerah, namun akhirnya harus berhadapan dengan masa lalunya itu karena jatuh cinta pada Afei. Perjalanan mereka diwarnai banyak pertarungan dengan musuh. Seringkali berakhir dengan pedang Afei patah jadi dua. Reputasi Afei meningkat secara perlahan dari murid kecil sampai menjadi master. Beberapa kali ia dipaksa belajar ilmu silat baru demi menyelamatkan diri. Dia memiliki dasar ilmu pedang tangguh dari keluarganya. Reputasi abadi sang kakek adalah sebagai pendekar selatan. Oleh karena keadaan, ia dipaksa memiliki energi kurong yang sama terkenalnya, serta formasi dari perguruan Qi. Pada bahaya yang lain, ia terpaksa menguasai ilmu pedang utara yang reputasinya juga sangat baik. Begitulah Afei secara perlahan meningkatkan kemampuannya. Dia berhasil menyamai kemampuan ibunya sendiri dan membasmi desa penjahat yang mempunyai banyak master setingkat ibunya, sehingga namanya melegenda. Bagaimana endingnya Legend of Fei? Silahkan tonton sendiri dan bersiap untuk baper ya guys. Oke, next kita ke drama ketiga, The Love by Hypnotic. Pernikahan ala Siti Nurbaya, putri yang dipaksa menikahi pangeran berstatus tinggi untuk aliansi politik dan akan menguntungkan kedua kerajaan, keduanya sangat menentangnya. Keduanya sebenarnya terpaksa menikah demi kepentingan politik, tapi mungkin ada juga jodoh yang dipertemukan karena terpaksa. Dan mereka berdua ternyata cocok dan bisa saling melengkapi. Sepertinya bakalan seru melihat pertama mereka tak saling kenal menjadi saling membutuhkan. Drama ini mengusung genre historical, romantik, dan supernatural. Pemeran utamanya adalah aktor ganteng Alan Fang, anggota grup musik M4M, sedangkan yang jadi lawan aktingnya adalah aktris pendatang baru asal China yang bernama Ling Meishi. Dia menjadi pemain karakter utama wanitanya. Baiklah, sekarang langsung saja disimak plot cerita dan sinopsis The Love by Hypnotic berikut. Drama ini komedi romantis, menawarkan nuansa komedi dibalut dengan romantis yang cetar membahana. Hahaha, bakalan banyak adegan yang bikin kita senyum-senyum sendiri ngelihat interaksi kedua pemain utamanya. Drama The Love by Hypnotic, cinta dalam imajinasi, serial China yang menceritakan tentang sosok Putri Si Yue, Li Mingyue, dan Pangeran Zi, Li Qian di negara bagian Bechuan yang tidak saling menyukai. Untuk lebih lengkapnya, tonton aja ya guys, dijamin buat kelepek-kelepek karena kemanisan. Drama keempat, My Little Happiness, kebahagiaan kecilku. Cinta dua teman masa kecil yang dipertemukan kembali setelah dewasa. Kisah dokter yang memendam cinta pada teman masa kecilnya. Serial bergenre komedi romantis yang diadaptasi dari novel berjudul sama, mengisahkan perjalanan cinta teman masa kecil. Drama ini mampu membuat baper para pecinta dracin ketika akan dibuat tertawa sekaligus haru dengan akting para tokohnya. Drama ini terdiri dari 28 episode dengan menghadirkan durasi 45 menit di tiap episodenya. Pertemuan pertama antara Wen Xiaoqing dengan Chong Rong terjadi di bandara. Kala itu, diam-diam Chong Rong kembali ke China tanpa sepengetahuan sang ibu. Ia pulang untuk magang selama 3 bulan di sebuah firma hukum. Chong Rong terpilih untuk magang di rumah sakit Yunji Shenzhen, dan tanpa terduga rumah sakit itu adalah tempat di mana Wen Xiaoqing bekerja. Selama magang, Chong Rong menyewa sebuah tempat yang ia dapatkan atas bantuan sepupunya. Rupanya takdir telah menentukan tempat yang Chong Rong sewa adalah milik Wen Xiaoqing dan mereka tinggal berdekatan. Hari pertama Chong Rong magang rupanya tidak semudah yang ia bayangkan. Bahkan ia harus berhadapan dengan Wen Xiaoqing yang dingin. Namun Chong Rong tidak menyerah. Hingga pada suatu ketika ia dihadapkan pada situasi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saat Chong Rong memperkenalkan diri, betapa terkejutnya Xiaoqing bahwa ia memang teman masa kecilnya. Namun sepertinya Chong Rong tidak mengenali Wen Xiaoqing. Bahkan ketika Xiaoqing memeluknya dengan erat, Chong Rong berusaha melepasnya. Apa yang akan dilakukan Wen Xiaoqing agar Chong Rong mengingat siapa dirinya?
Apakah cinta teman masa kecil ini akan berakhir bahagia? Dan sanggupkah Chongrong menggapai mimpinya sebagai pengacara? Ikuti perjalanan romansa cinta antara Wen Xiaojing dan Chongrong dengan menonton langsung drama My Little Happiness. Selanjutnya adalah yang terakhir, drama kelima. Tak kalah manisnya dari 4 drama sebelumnya adalah Moonlight, di mana cinta bersemi dari buku. Kisah dalam serial drama Moonlight ini diadaptasi dari web novel berjudul Here's Chu Li karya penulis Jing Mei. Disutradarai Elson Chang, serial bergenre komedi romantis ini dibintangi oleh Yu Su-jin dan Ding Yuxi sebagai pemeran utamanya. Berikut sinopsis drama China Moonlight selengkapnya. Semasa kuliah, Chu Li sangat antusias dalam segala hal yang berkaitan tentang tulis-menulis. Salah satu impian terbesar Chu Li setelah lulus kuliah adalah ingin bergabung ke perusahaan penerbit ternama. Setelah resmi lulus, Chu Li berupaya supaya bisa dilirik perusahaan incarannya, sampai akhirnya ia benar-benar diterima di Yuan Yue Publishing House. Dikarenakan bekerja di Yuan Yue Publishing House merupakan impian yang menjadi nyata, Chu Li selalu berusaha menjadi karyawan terbaik dan profesional. Bekerja sesuai passion dinilai sebagai kesempatan istimewa bagi Chu Li dan tidak boleh disia-siakan begitu saja. Terbukti hal itu mengantarkan karirnya hingga ke level posisi tertinggi menjadi editor eksklusif khusus penulis-penulis terkenal. Dilansir My Drama List, drama China Moonlight ini menceritakan bahwa sebenarnya Chu Li memiliki nama samaran, yaitu Monkey, yang ia gunakan pada situs pertemanan online. Di situs pertemanan itu, Chu Li mempunyai teman virtual dekat inisial L Jun atau nama sebenarnya Zhou Chuan yang diperankan oleh Ding Yuxi. Keduanya sebatas akrab dengan nama samaran sehingga tidak mengetahui nama asli mereka satu sama lain. Di dunia nyata, Zhou ternyata merupakan penulis buku ternama dengan reputasi yang dikenal sopan, lemah lembut, dan tampan. Suatu hari, Zhou dan Chu Li bertemu, tapi pertemuan itu berbanding terbalik dari sifat Zhou yang dikenal masyarakat. Mereka pun terlibat perselisihan dan berseteru karena sebuah proyek penulisan yang tiada lain Chu Li sebagai editornya. Perang dingin di antara Chu Li dan Zhou cukup lama, seakan tidak ada titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi mereka berdua saling mencari tahu satu sama lain. Hingga Zhou menduga bahwa Chu Li adalah teman online bernama Monkey. Untuk kisah lengkapnya, tonton terus ya guys. Itulah drama-drama yang wajib kamu tonton ya guys. Ikutin terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih.